Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Azara dengan NIM 33362200074. Izin mempresentasikan tentang infografis materi 9-14. Yang pertama ada pekerjaan pembetonan. Beton adalah bahan bangunan yang merupakan campuran dari semen, air, agregat halus, dan agregat kasar dengan atau tanpa bahan tambahan. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang paling umum digunakan dalam berbagai proyek bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, yaitu approval material yang akan digunakan, persiapan material, persiapan alat kerja. Yang kedua ada pekerjaan pengukuran. Surveyor melakukan pengukuran dengan waterpass dan memberi tanda atau marking untuk posisi titik perletakan balok beton. Yang ketiga, pekerjaan pembesian. Pembesian dan perakitan tulangan dikerjakan di tempat lain. Perakitan pembesian sesuai gambar kerja. Pemasangan tulangan utama, pemasangan sengkang setelah tulangan selesai dirakit diangkut ke lokasi yang akan dipasang. Lalu selanjutnya pekerjaan backcasting. Pekerjaan backcasting adalah proses pemasangan dan penggunaan backcasting dalam konstruksi bangunan. Backcasting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton saat pengocoran dan membentuknya sesuai dengan desain. Backcasting memiliki beberapa bagian, yaitu acuan, perancah, dan tulangan. Lalu ada pekerjaan pengocoran. Selama pengocoran dilakukan pemadatan beton dengan vibrator. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara serta untuk mencapai kepadatan maksimal. Lalu ada pembongkaran backcasting. Setelah beton berumur 28 hari atau beton konvensional, backcasting samping tidak menahan momen dapat dibuka lebih dari 24 jam di mana bentuk beton stabil. Yang terakhir ada perawatan beton. Setelah dilakukan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap terjaga, dilakukan perawatan beton. Perawatan beton yang dilakukan adalah menyiram atau membasahi beton 2 kali sehari selama 1 minggu. Materi kedua ada perhitungan kebutuhan material pile cap, yaitu yang pertama backcasting pile cap. Rumusnya adalah jumlah multiplex sama dengan tebal pile cap dikali keliling pile cap dibagi luas multiplex. Yang kedua, lantai kerja pile cap, yaitu volume lantai kerja sama dengan tebal lantai kerja dikali luas pile cap dikali 24. Lalu yang ketiga ada beton ready mix. Beton ready mix yang digunakan untuk pengecoran pile cap adalah FC40 MPa. Kebutuhan beton ready mix pile cap dengan rumus volume beton sama dengan tebal pile cap dikali luas pile cap. Yang keempat ada besi tulangan. Diameter besi tulangan yang dipasang untuk pile cap adalah D19 untuk tulangan samping, D25 untuk tulangan atas, dan tulangan bawah. Kebutuhan besi tulangan pile cap rumusnya ini kebutuhan tulangan sama dengan panjang total dikali berat per meter. Yang kelima ada tulangan pile cap. Jumlah pile cap sama dengan 24 dikali berat total. Lalu materi ketiga ada jembatan box girder. Jembatan box girder adalah sebuah jembatan di mana struktur atas jembatan terdiri dari balok-balok penopang utama yang berbentuk kotak berongga. Box girder biasanya terdiri dari elemen beton pratekan, baja struktural, atau komposit baja dan beton bertulang. Bentuk penampang dari box girder umumnya adalah persegi atau trapesium dan dapat direncanakan terdiri dari satu sel atau banyak sisi. Jembatan box girder beton prategang. Konsep prategang memberi gaya tarik awal pada tendon sebagai tulangan tariknya serta memberikan momen perlawanan dari eksentrisitas, sehingga tercipta tegangan total negatif di serat atas dan bawah yang besarnya kurang dari kapasitas tekan beton. Struktur bersifat elastis, karena beton tidak pernah mencapai tegangan tarik dan tendon tak pernah mencapai titik plastisnya. Metode pelaksanaan jembatan box girder. Metode konstruksi kompleks dan bervariatif tergantung dari keadaan tanahnya. Jenis tendon pratekannya, apakah internal pre-stressing atau external pre-stressing, tergantung juga lekatan kabel dengan beton apakah bonded atau unbonded. Pengaturan bentangan jembatan apakah menerus atau bentang sederhana. Tinggi elemen box girder apakah bervariasi atau konstan, serta proses pelaksanaan di lapangan apakah cor di tempat atau plat cetak.
Abutmen atau kepala jembatan dan pilar. Bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung jembatan yang berfungsi memikul reaksi beban pada ujung jembatan dan dapat juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah. Pilar menerima gaya dari gelagar. Pilar jembatan box girder beton menerima gaya besar akibat bentang jembatan panjang dan berat box girder. Lalu ada lock-up device. Fungsi lock-up device yaitu memberikan hubungan kaku atau rigid link antara dek dengan abutmen atau pilar jembatan, sehingga pada akibat beban yang cepat dengan durasi yang pendek seperti gempa, tabrakan, rem, gaya tersebut akan disalurkan ke perletakan. Akibat beban yang terjadi perlahan seperti suhu, susut, dan rangkap, maka tidak terjadi hubungan kaku sehingga tidak terjadi penyaluran gaya. Lalu yang berikutnya, materi jembatan komposit. Apa itu jembatan komposit? Jembatan komposit adalah jembatan yang mengkombinasikan dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Ada dua metode yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan di lapangan, yaitu dengan perancah atau tanpa perancah. Jika tanpa perancah, balok baja akan mendukung beban mati primer selama beton belum mengeras. Beban mati sekunder serta beban-beban lain akan didukung oleh balok komposit yang akan berfungsi jika beton telah mengeras dan menyatu dengan baja. Bila menggunakan perancah, selama beton belum mengeras, beban mati primer akan dipikul oleh pendukung. Setelah beton mengeras dan penunjang dilepas, maka seluruh beban akan didukung oleh balok komposit. Lalu berikutnya pekerjaan persiapan, yaitu adalah mobilisasi, pembersihan lokasi, pembangunan fasilitas proyek di lapangan. Lalu pekerjaan pengukuran. Pekerjaan pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat teodolit untuk menentukan as jembatan dengan alur pengukuran dimulai dengan membuat titik acuan dari beton rabat, dilanjutkan dengan mengukur mulai dari titik abutmen 1 menuju pilar sampai abutmen 2. Lalu selanjutnya ada pekerjaan struktur bawah, yaitu adalah pekerjaan galian, pekerjaan pemancangan, pekerjaan pada footing abutmen, pekerjaan dinding abutmen, pekerjaan head wall atau pier head jembatan. Lalu yang berikutnya ada pekerjaan struktur atas. Pekerjaan yang pertama ada pekerjaan gelagar komposit, pekerjaan plat lantai jembatan, pekerjaan perkerasan berbutir, pekerjaan perkerasan, pekerjaan standar jembatan, sandaran jembatan, dan yang terakhir pekerjaan trotoar. Lalu berikutnya ada materi pembangunan jalan layang kereta api. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 7, prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan kereta api. Lalu struktur atas. Struktur bagian atas atau dikenal sebagai superstructure yang terdiri dari komponen-komponen seperti rel, penambat, dan bantalan. Lalu berikutnya struktur bawah. Struktur bagian bawah atau dikenali sebagai substructure yang terdiri dari komponen balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Jalan layang atau elevated precast segmental kereta api yang pertama ada balance cantilever erection with launching gantry, balance cantilever erection with lifting frames, span by span erection with launching gantry, balance cantilever erection with cranes. Lalu yang terakhir ada metode konstruksi jalan. Yang pertama ada pekerjaan umum, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan pengukuran, pekerjaan mobilisasi, pekerjaan pembersihan. Lalu berikutnya pekerjaan tanah, pengupasan dan pembuangan topsoil, penggalian tanah, penimbunan tanah, pemadatan tanah, dan pembentukan penampang jalan. Lalu berikutnya pekerjaan drainase. Yang pertama ada pekerjaan talut, pekerjaan saluran, pekerjaan outlet, dan inlet. Lalu berikutnya pekerjaan perkerasan kaku, yaitu pekerjaan fondasi, pekerjaan lin konkrit, pekerjaan plastik atau bond breaker, lalu yang terakhir penulangan dan pengecoran. Berikutnya pekerjaan pelengkap jalan. Yang pertama ada marka jalan termoplastis, rambu jalan, penerangan jalan umum, pekerjaan paving block, pekerjaan kerap pracetak, pemasangan guardrail. Yaitu yang terakhir pekerjaan finishing, yaitu pembersihan air dan demobilisasi peralatan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.